never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Timnas U22 Indonesia terus mematangkan persiapan jelang SEA Games Desember nanti. Persiapan panjang yang dimulai sejak awal Oktober, kini memasuki fase yang benar-benar krusial. Uji coba melawan Mali menjadi sorotan utama, bukan hanya karena lawan yang kuat, tetapi karena pertandingan itu sendiri memberikan gambaran jelas seberapa siap Garuda Muda menghadapi turnamen terbesar di Asia Tenggara tersebut. Mali U22 tentu bukan tim sembarangan. Bahkan di beberapa momen mereka berhasil memaksa Indonesia turun cukup dalam, memaksa lini tengah bekerja 2 kali lebih keras untuk menjaga ritme. Namun justru dari situ, timnas mendapatkan pelajaran berharga, khususnya terkait pressing, transisi, dan organisasi pertahanan. Di saat Indonesia memanaskan mesin, persiapan dari negara lain pun tidak bisa dianggap remeh. Thailand misalnya, sudah menggelar pemusatan latihan sejak akhir September. Pelatih mereka benar-benar memaksa para pemain menjalani jadwal padat, termasuk 4 laga uji coba melawan 2 raksasa Asia, China dan India. Begitu pula Vietnam yang diketahui sudah melakukan pemusatan latihan tertutup dengan beberapa pemain senior yang diperbolehkan turun untuk memberi pengalaman tambahan bagi pasukan muda. Tapi berbeda dari rival-rival tersebut, Malaysia justru sedang berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Di sana, federasi mereka sedang sibuk dengan drama kasus naturalisasi ilegal yang menyeret 7 pemain. Bukan hanya dipertanyakan statusnya, tetapi juga mengancam posisi mereka di kompetisi internasional. Media-media Malaysia sendiri bahkan mengkritik keras federasi mereka karena terlalu fokus pada urusan AIC dan hukum, alih-alih membangun kekuatan Harimau Malaya untuk SEA Games. Beberapa pengamat bahkan menyebut Malaysia terancam out dari persaingan sejak sebelum turnamen dimulai. Kondisi tidak ideal itu kontras dengan apa yang sedang dilakukan Indonesia. Di tengah sorotan itu, muncul satu nama yang paling menjadi buah bibir, yaitu Ivar Jenner. Gelandang 21 tahun itu tampil luar biasa melawan Mali. Bahkan penampilannya membuat pelatih Mali, Foseni Diawara, memuji terang-terangan kualitas sang pemain. Ivar dipercaya menjadi kapten di laga tersebut. Sebuah keputusan yang sempat mengejutkan, tapi pada akhirnya terbukti tepat. Caranya mengatur tempo, mengalirkan bola, melepas diri dari pressing hingga membangun serangan, benar-benar menunjukkan bahwa level Jenner sebenarnya sudah berada di tingkat senior. Skuad final untuk SEA Games sendiri belum dirilis, karena pelatih Indra Syafri baru akan mengumumkan daftar resmi pada akhir November. Namun dari apa yang sudah ditunjukkan dalam laga uji coba, terlihat jelas bahwa 80% pemain yang tampil melawan Mali kemungkinan besar akan menjadi bagian skuad yang berangkat ke Thailand. Masih ada beberapa nama penting seperti Arkan Fikri dan Dion Marks yang belum bermain di leg pertama. Keduanya direncanakan tampil di leg kedua. Meski khusus Arkan, pelatih Indra menegaskan tidak ingin memaksakan jika memang belum 100% pulih. Laga melawan Mali juga membuka mata kita bahwa Garuda Muda sebenarnya sudah berkembang sangat signifikan dari sisi permainan. Struktur build-up lebih rapi, variasi serangan lebih hidup, dan determinasi para pemain terlihat meningkat. Namun tetap saja masih banyak pekerjaan rumah, terutama dari sisi konsentrasi individu. Beberapa kali pemain Indonesia kehilangan bola di area berbahaya yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Meski begitu, semua itu diakui wajar mengingat masih ada waktu untuk memperbaiki sebelum SEA Games. Ketika ditemui usai pertandingan, Ivar Jenner berbicara sangat jujur mengenai kondisi tim saat ini. Ia menilai permainan Indonesia sudah baik, tapi masih kurang dari sisi penyelesaian akhir. Beberapa peluang emas gagal dikonversi menjadi gol, dan itu menjadi PR terbesar bagi Garuda Muda. Soal rasa bangga menjadi kapten, ia mengaku sangat senang. Namun ketika ditanya apakah akan bermain di SEA Games, ia menjawab masih 50-50 karena keputusan akhir berada di tangan klub. Di sisi lain, pelatih Indra Syafri menjelaskan alasan memilih Ivar sebagai kapten. Menurutnya, Ivar memiliki kapasitas leadership yang kuat. Internal tim telah berdiskusi dan sepakat bahwa Ivar adalah sosok yang paling tepat memimpin rekan-rekannya.
Meskipun selama ini kapten utama sering diberikan kepada Kadek Arel, namun dalam laga ini Ivar dinilai lebih cocok. Dan terbukti, para pemain juga merasa nyaman dengan kehadiran Ivar sebagai pemimpin di lapangan. Penampilan Ivar memang menyita perhatian publik. Dalam laga kemarin, ia bukan hanya konsisten mengalirkan bola, tetapi juga terlibat langsung dalam mengontrol arus permainan. Ketika Mali mencoba menekan, Ivar mampu melakukan delay dengan sangat tenang. Ketika Indonesia butuh mempercepat tempo, ia memberikan instruksi dan mengubah arah permainan. Semua itu membuat pelatih Mali sendiri memuji dirinya sebagai pemain yang sangat berbahaya. Sementara itu di Malaysia situasinya makin rumit. Media pelatau bola melaporkan bahwa Federasi Malaysia atau FM terlalu sibuk dengan kasus 7 pemain naturalisasi ilegal sehingga tidak memiliki waktu mempersiapkan tim muda mereka. Di saat negara lain fokus pada persiapan teknis, Malaysia justru berkutat dengan urusan hukum dan surat menyurat ke FIFA. FM disebut-sebut sangat terkejut dengan keputusan FIFA yang menyatakan ketujuh pemain tersebut tidak berhak bermain untuk Malaysia. Hal ini membuat mereka harus mengajukan banding ke CAS demi mempertahankan hak bermain para pemain tersebut. Ironisnya, Malaysia baru akan memulai persiapan SEA Games pada akhir November, padahal turnamen dimulai pada Desember. Pelatih Nafusi Zain mengaku bahwa para pemainnya masih sibuk di liga sehingga belum bisa dikumpulkan lebih cepat. Malaysia akan menghadapi Vietnam dan Laos di fase grup, dua tim yang jelas tidak mudah ditaklukkan. Vietnam terutama pasti akan sangat agresif mengejar emas setelah gagal di edisi sebelumnya. Di sisi lain, harapan masyarakat Indonesia untuk meraih emas semakin besar. Pengorbanan dengan melepas FIFA Matchday demi memberikan ruang persiapan bagi U22 jelas menjadi langkah besar. Terlebih lagi, Indonesia memiliki potensi besar dari generasi muda yang sekarang benar-benar matang. Tapi tentu saja, masih banyak yang skeptis dengan kepemimpinan taktik Indra Syafri. Namun pada akhirnya, siapapun pelatihnya, tugas kita sama, mendukung timnas Indonesia. Yang tidak kalah penting, target utama Indonesia setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tampil gemilang di Piala Asia dan mengejar tiket Piala Dunia 2030. Butuh kerjasama seluruh elemen sepak bola nasional, mulai dari PSSI, pelatih, pemain, hingga liga itu sendiri. Tidak boleh ada lagi ego personal atau perselisihan yang merugikan proses pembangunan sepak bola nasional. Kita ingin melihat aksi nyata, bukan sekedar pernyataan media atau pencitraan. Harapan kita sederhana, Timnas U22 bisa tampil maksimal di SEA Games, membawa pulang emas, dan menjadi fondasi bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan penuh dari masyarakat, bukan tidak mungkin Garuda Muda akan terbang tinggi di Thailand nanti. Pada akhirnya, kita semua hanya ingin melihat bendera merah putih berkibar penuh kebanggaan. Kita Garuda, kita Indonesia, kita percaya. So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up